Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Shalom Mamanginang, selamat pagi. Salam sehat, salam parhorasa na manginang di DPO Maringanan, totong ma di bagasan pangaramotion ni Tuhan ta. Jalan waing tatangi homahata ni Tuhan ta. 2 Musa Keluaran 22 ayat 26. Jadi jongjong masih Musa di bahal ni parsaroan laus ni nama robe mahamu tuau manang ise na mga leho dirina tu Jehovah. Jadi marpungu matu labung na saluhut halak lebi. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kisah perjalanan umat Israel menuju tanah perjanjian di bawah kepemimpinan hambanya Musa. Dan dalam sejarah perjalanan umat Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ada salah satu dosa besar yang dilakukan oleh bangsa Israel, yaitu membuat patung lembu emas. Nah, pasal 32 ini adalah kisah dari bangsa Israel yang pada akhirnya membuat bagi mereka patung lembu emas untuk mereka sembah dan elu-elukan. Nah, pada masa itu Musa sedang menghadap kepada Tuhan dan akan memberikan 2 loh batu kepada umatnya Israel. Dan setelah Musa turun, Musa mendengar suara yang begitu luar biasa hebatnya dan dikira telah terjadi peperangan. Tetapi yang terjadi ternyata adalah bangsa itu telah melakukan dosa yang begitu keji di hadapan Tuhan, ya, dan mereka menyembah, menari-nari, menyembah, memuji-muji, mengelu-elukan patung lembu emas yang telah dibuat bagi mereka untuk diimani. Nah, ini bagian dari kisah itu. Dan setelah Musa melihatnya, Musa sangat marah dan kemudian Musa berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah mendekat kepadaku. Dan ternyata suku Lewi, kaum Lewi datang mendekat kepada Musa, dan suku Lewi lah salah satu yang berpihak kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang boleh kita hidupi dari firman Tuhan hari ini untuk kita? Maka yang jelas adalah mari kita senantiasa berpihak kepada Tuhan. Artinya kamanginang kita berpihak kepada Tuhan bukan supaya kita mendapat berkat, bukan supaya pekerjaan kita diberkati dan lain sebagainya. Kita berpihak kepada Tuhan karena kita tahu dengan benar, kita tahu dengan sungguh-sungguh siapa Tuhan yang kita imani dalam hidup kita. Ibana do debata namarhuaso. Manggonggomi saluhut nasa nadong di hasianganon na mga lehon nasa nadong di perdalanan ninggoluta. Sa unang matong berpihak kita tu debata, ya, mameleho diri kita tu debata, mga leho diri kita tu debata, holan asa naing madjalo pasu-pasu. Alay takas do taboto ise do debata nata hapursyai ima debata si parngulu ima debata na marhuaso di sadok portibio di Banua Gijang doho di Tanoon. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, satu hari ini, jika kita adalah orang yang mengaku berpihak kepada Tuhan, kita adalah orang yang mengaleho diri tu debata, maka lakukanlah apa yang diinginkan oleh Tuhan. Lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan menginginkan agar umat Israel percaya yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Maka demikian kita satu hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita yang mengaku berpihak kepada Tuhan, mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Satu hari ini dalam aktivitas kita, kita berusaha melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan dari hidup kita, dalam diri kita, di tengah-tengah keluarga kita, melalui pekerjaan kita. Jika kita mengaku berpihak kepada Tuhan, kita tentunya juga akan mengaku berpihak kepada orang miskin, orang susah, dan lain sebagainya. Maka setiap orang yang berpihak kepada Allah, dia akan berpihak kepada orang-orang yang tertindas dan memberikan harapan
yang daripada Tuhan bagi mereka. Demikian halnya kita satu hari ini. Tuhan memberkati Manginang, tetap semangat dalam pekerjaan kita. Teh Dehoma buku de nomor 460 ayat 3. Allah ni Tuhan Yesus mar olop au ibana huwe on mana gede Allah ibana do patogu pasadaro hakim rodi anu jang sa Yesus dongaki. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.